Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Wakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BALG. Dan juga saya hormati Ustadz Edi Kurniawan Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah. Dan tak lupa pula dengan sepenuh hormat saya persembahkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah putus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan ini yang penuh berkah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang karena niat segalanya jadi ibadah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu makna dari tema kita hari ini. Tema ini mengandung pesan bahwa setiap aktivitas manusia, baik ibadah maupun aktivitas sehari-hari bisa bernilai pahala dan ibadah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal bukan dinilai dari besar kecilnya, namun dari apa yang tertanam di hati saat kita melakukan. Kalau apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu diniatkan untuk mencari ridha Allah, mengharapkan pahala, dan berbuat kebaikan, maka setiap langkah kita bekerja, belajar, makan, tidur, menolong, bahkan tersenyum, semua berubah menjadi ibadah. Maka benarlah yang dilihat Allah bukan banyaknya amal, tetapi tulusnya niat. Pernah gak sih kita tuh ngerasa sudah capek banget berbuat baik, tapi kok hasilnya nggak sebanding? Sudah bantu teman, dia malah ngilang pas kita saat kita butuh. Sudah sholat tepat waktu, tapi pas buka dompet saldo masih seret. Nah, bisa jadi bukan amalnya yang kurang, tapi niatnya yang belum benar. Karena dalam Islam niat itu fondasi segalanya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini menjadikan tanda bahwa sebelum bicara amal, yang diperbaiki dulu adalah niat. Hadirin sekalian, di masa Rasulullah dahulu ada seorang wanita sederhana. Ia tidak kaya, tidak terkenal, tidak punya jabatan, amalnya hanya satu. Ia memiliki kebiasaan membuang duri dari jalan agar orang lain itu tidak terluka. Amalnya hanya kecil, hanya memindahkan duri, namun niatnya besar, ingin memudahkan orang lain untuk mencari ridha Allah. Dan Rasulullah bersabda bahwa wanita ini masuk surga karena amal itu. Inilah bukti bahwa nilai amal bukan pada ukuran, tetapi pada niat. Sekarang mari kita lihat dalam kehidupan kita. Saat belajar, kalau niatnya biar dilihat rajin, ya hanya dapat nilai. Tapi kalau niatnya biar ilmu bermanfaat untuk umat, itu termasuk ibadah. Bantu teman, kalau niatnya biar dipuji, ya cuman dapat pujiannya. Tapi kalau niatnya mencari ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala. Bahkan tidur pun bisa jadi ibadah kalau niatnya agar kuat bangun sholat subuh. Beda kalau niatnya tidur biar lupa semua masalah hidup, yaitu namanya hibernasi, bukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya, lagi istiqomah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang benar. Pada ayat ini dijelaskan bahwa padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Yang artinya Allah hanya menerima yang ikhlas. Kadang kita merasa sudah ikhlas,
Tapi begitu tidak mendapatkan ucapan terima kasih langsung berkata, udah deh males bantu lagi, itu bukan berarti kita buruk, hanya berarti kita masih latihan menuju ikhlas. Ikhlas itu proses harian, bukan teori hafalan. Tanda ikhlas itu ada satu, ketika tidak ada yang tahu pun kita tetap mau melakukan kebaikan. Bahkan kalau tidak ada yang mengucapkan terima kasih sekalipun, kita tetap bahagia karena kita tahu Allah melihat. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang niat kita itu berubah di tengah jalan. Awal bantu orang itu ikhlas, lama-lama muncul bisikan, kayaknya bagus nih kalau orang-orang tahu, itu manusiawi. Maka tugas kita adalah mengembalikan niat setiap kali mulai bergeser. Sebelum beramal, bisikan dalam hati, ya Allah, ini hanya untukmu. Saat beramal, ulang dalam hati, ya Allah, jauhkan aku dari ingin dipuji manusia. Setelah beramal, katakan dalam hati, cukuplah engkau yang tahu. Kalau kita menjaga niat setiap hari, maka hidup kita akan berubah. Karena yang biasa akan menjadi luar biasa ketika diniatkan karena Allah. Bahkan hal-hal sederhana seperti tersenyum, belajar, bekerja, membantu orang tua, menahan marah-marah, semuanya bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Hadirin sekalian, mari kita renungkan. Allah tidak pernah meminta kita menjadi orang terkenal. Allah tidak pernah meminta kita menjadi orang kaya. Allah hanya meminta satu, lakukan semua karena Allah, bukan karena manusia. Orang mungkin tidak menghargai kita, tidak melihat perjuangan kita. Orang mungkin tidak tahu amalan kita, tapi Allah melihat setiap tetes keringat, setiap doa dalam diam, setiap ucapan yang kita sembunyikan. Pada akhirnya yang kita kejar bukan ucapan terima kasih dari manusia, tetapi ucapan selamat datang di surgaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mari kita mulai hari-hari ke depan dengan memperbaiki niat. Sebelum belajar, niatkan karena Allah. Sebelum bekerja, niatkan mencari ridha Allah. Sebelum membantu orang lain, niatkan karena cinta kepada Allah. Dan jangan lupa, amalan besar tidak selalu mendatangkan surga, tapi niat yang tulus bisa mengantarkan seseorang ke surga, bahkan dengan amal kecil. Mulai sekarang, mari kita biasakan dalam hati kita setiap hendak berbuat baik. Ya Allah, biar orang tidak tahu, biar dunia tidak melihat, asal engkau ridho, itu cukup untukku. Untuk penutup, saya punya pantun, naik becak keliling kota, keliling pasar sampai terminal. Kalau niat karena Allah semata, langkah kecil pun bernilai amal. Cukup sekian ceramah ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.